Saya mau datangin biduan sebenarnya. Datangin biduan? Iya. Kadang kan kita kalau ngobrol di rumah itu kayak ngebahas hal-hal yang tolol di masa lalu ya. Tapi di sisi obrolan, ngobrol sama teman-teman, itu ada topik yang paling sering saya senang untuk ngebahas tentang yang kayak gitu. Ternyata bikin acara nggak segampang itu. Bawa sial saya kayaknya ya. Waduh. Sendiri anjing. Woi, bangsat itu kan premis setan bangsat. Dengan hidup yang licik. Selamat siang, Udarin Hermana. Selamat siang, Mas Indra Cahya. Ada kok jadi lembut gitu. Oh iya. Selamat siang. Saya manggilnya apa nih? Uda, apa Sultan, apa Bagindo? Apa sih kalau orang Padang tuh manggilnya? Beda-beda sih sebenarnya. Panggilan Uda kan emang panggilan khusus untuk orang Padang. Tapi biasanya Uda kita juga panggil sebagai abang sih. Oh, abang gitu. Iya. Ya. Kalau gelar-gelar itu gelar bukan sih atau sebenarnya panggilan ya? Bukan, itu panggilan. Sama kayak Panggilan. Mas, Oh, Mbak, Mas. Mbak, Uda, Uni. Oh. Kalau di Jawa kan Mas Mbak. Kalau Sunda apa ya? Sunda AA sama AA, Teteh. Nah, ya kan? panggilannya kayak gitu. Oh. Kalau Batak tuh Lai. Lai, panggil aku Lai. Bang Lai. Iya, Gitu. gitu ya. Apa Lai? Ya. Gitu ya. Pengetahuan baru buat saya orang Jawa. Terima kasih. Pengetahuan saya biasanya seputar membangun kanopi, Oh iya. membangun toilet. Ya. Tapi emang orang Jawa ahli sih. Iya, bagus kanopinya. Bener. Ya, Membangun rumah Iya, gitu. betul, Membangun bangsa juga Iya, selalu. orang Jawa yang jadi Iya. leadernya. Ya. Membangun jalan tol itu orang Jawa. Respect. Kita membahas show sekarang. Ini kita berada di konten show bahas show Iya. dari YouTube Comika Media, kanalnya miliknya Comika Event, makanya kita membahas show gitu. Siap. Mungkin Udarin Hermana kan akan mengadakan pertunjukan spesial tour bertajuk Barale Gadang. Iya. Tapi kita akan tarik mundur beberapa cerita tentang apa yang pertunjukan yang telah dijajaki oleh Udarin Hermana. Pertama kali memijak di sebuah show itu show apa sih? Saya pertama kali opener termasuk show nggak sih? Sebenarnya termasuk kok. Iya, berarti opener overacting di Padang. Opener overacting di Padang. Iya, itu tahun pertama kali. Berapa tuh? Itu tahun 2014. 2014 saat Pras Arif Alfiansyah itu selesai Suci 4 ditambah Tretan Muslim yang belum belum kayak gitu, dia masih belum kopiah. Iya, belum masih act out, masih Madura. Ya, dia bikin grup overacting, itu show pertamanya di Padang dan saya jadi openernya. Oke, itu pertama kali kayak Sun gitu, sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Oh. Karena Sun Padang baru ada, saya kan gabungnya sebenarnya udah telat tuh. Padang udah bikin 2 Sun sebelumnya, saya belum tergabung. 2015 baru ada Sun 3, baru saya ikut. Itu Sun pertama saya. Iya. Kalau tidak salah, Udarin ini juga masuk di overacting ya? Iya, benar. Jadi nah overacting season 2, show 1, dan selesai. Gimana tuh ceritanya kok cuma 1 show kemudian selesai? Gak tahu, jadi kan overacting udah lama nggak jalan. Jadi setelah final di Surabaya, terus mau naik lagi. Itu tahun 2016 mau bikin overacting lagi. Terus nambah member, aku nambah 1 biar Surabaya kan 2 tuh, Arif sama Muslim. Ya. Nah, Padang juga mau nambah 2, jadi aku sama Bang Pras gitu. Gak tahu ya, mungkin karena bingung juga, yang ngurus juga nggak tahu. Mungkin waktu itu Comika Event belum ada ya. Oh iya, betul. Jadi kan kalau ada Comika Event bisa, ayo dong saya mau bikin tour gini kayak gitu. Iya. Itu kan dulu masih ngurus sendiri-sendiri, nanya-nanya ke komunitas. Mungkin karena orang yang berperan seperti itu tidak ada, saya juga nggak bisa karena masih baru-baru, nggak tahu juga mulainya kayak gimana. Jadi waktu itu cuma 1 kali show di Pekanbaru. Itu pun bukan acara komunitas, tapi acara
festival stand up apa gitu di Sumatera gitu. Iya. Saya lupa deh. Itu show pertama kali grup overacting berempat, abis itu nggak ada lagi. Bawa sial saya kayaknya ya. Waduh. Gimana itu pengalamannya sama overacting? Kan itu act out ya kan, makan Iya. ikan mas gitu-gitu nggak sih? Sebenarnya 3 orang itu guru saya sebenarnya. Mereka bisa dibilang komika act out yang paling saya perhatikan. Betul. Dari dulu mungkin awalnya kenal Bang Pras, habis itu Mas Arif. Muslim waktu itu bukan, waktu awal-awal dia nggak terlalu ekot-ekotan juga, tapi udah sering berjalan sama overacting baru kelihatan. Habis itu mati penasaran ya kalau nggak salah ya, belum deh kayaknya. Masih ekot-ekot, habis itu terakhir ya yang di show di Pekanbaru itu. Ya belajar sih sama guru-guru. Saya nggak tahu akan jadi tergabung di overacting, tapi pengalaman sekali itu cukup berkesan menurut saya. Iya. Sebelumnya Darin itu ekot-ekot gitu nggak sih? Sebelumnya iya. Sebelumnya udah iya ya. Malah sebenarnya bukan komedi, saya cuma ekot doang. Saya nggak penulisan, set up, premis saya nggak tahu. Saya cuma bisa niruin orang, ngecengin gaya orang berjalan yang kayak gitu doang. Gabung di stand up baru diajarin ada premis, set up, keresahan yang lain-lain. Dan akhirnya pusing sendiri. Oke. Udah berkembang lah ya sekarang. Sedikit, alhamdulillah lah. Pas jadi overacting nih, abis itu menjajaki show apa lagi? Overacting habis itu saya di Sun 3 Padang, habis itu Sun 4 untuk yang acara ya. Selesai Sun 4 saya bikin show sendiri waktu itu. Nah, show sendiri. Iya. Apa tuh? Itu berarti spesial pertamanya Darin ya? Spesial pertama. Tahun 2016 itu setelah close mic Suci. Oh, iya. Iya, jadi Suci kan 2016 tuh saya tuh, season 6. Season 6. Nah, waktu itu ngambil cuti setahun. Ngambil cuti itu maksudnya? Oh, cuti kerja? Cuti kuliah. Oh, cuti kuliah. Iya, waktu itu masih kuliah. Cuti kuliah setahun, keluar di awal-awal. Kan tolol ya. Harusnya ngapain ambil, maksudnya itu biar cuti, uang kuliah nggak dibayar. Saya bisa fokus di stand up aja, niatnya kayak gitu. Keluar di berapa? 10 atau 9, saya juga lupa sebenarnya. Keluar, terus kan masih banyak waktu kosong tuh setahun. Apa ya, jadi bingung, masih fokus di stand up, kuliah udah mulai nggak mood karena setahun nggak kuliah kan, maksudnya kayak aduh mulai lagi males gitu. Stand up ya bakal di Padang-Padang aja gitu. Apa ya yang baru, pencapaian apa gitu. Mungkin untuk kompetisi nasional udah, kompetisi lokal udah. Kayaknya spesial mau deh gitu. Nah, jadi di tahun itu saya bikin spesial pertama saya, ya judulnya What's Next. What's next? Di sini ngapain nih gitu. Oke. Kayak gitu, kuliah kan lantung nggak jelas. Iya. Stand up juga mau merantau, kuliah belum kelar, keluarga gimana, stand up belum bisa dijelaskan ke orang tua gimana gitu. Kayak gitulah. Nah, setelah What's Next ini ada berapa sih sebelum akhirnya sampai ke tahun Februari kemarin ya Kundang? Itu masih ada berapa lagi tuh? Yang show? Show, special show. What's Next 2016, habis itu kan kuliah lagi. Saya paksain tuh kuliah. Kuliah lagi. Alhamdulillahnya ngebut di tahun 2018 lulus. Jadi hitungan studinya cuma 4 tahun tuh. Oh. Termasuk lulus 4 tahun juga sih. Alhamdulillahnya ya. Kalau dihitung-hitung ininya durasi studinya. Karena malas juga kalau misalnya kuliah nggak ada teman-teman lagi kan ngapain gitu. Iya, betul. Kita kan kuliah hanya untuk cari teman. Betul. Cari ilmu kan nggak mungkin, nggak ada di situ. Nggak ada. Selesai kuliah, saya bikin show lagi. Itu tur lokal sih sebenarnya. Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. 3 kota. Itu bukan spesial. Saya bilangnya itu show aja sih sebenarnya. Kumpulan materi-materi stand up saya selama saya udah jarang stand up selama dari tahun 2016 sampai 2017-18 tuh kan fokus ke kuliah. Stand up-nya paling jarang open mic, maksudnya nge-MC dan nggak benar-benar nulis materi gitu. Tapi ada selama 2 tahun itu. Yaudah tuh dikumpulin materinya, dapat
durasi berapa waktu itu? 50-an ada. Terus saya juga bikin film pendek untuk tugas kuliah saya. Oh iya. Untuk tugas akhir. Jadi itu dikombinasiin aja tuh. Pemutaran film pendek sekalian ada stand up komedinya. Oh. Itu nama turnya itu Hermana Kemana. Hermana Kemana. Iya, jadi kayak sama kayak nama podcast. iya, jadi podcast Hermana Kemana itu diambil dari Hermana Kemana yang itu. Ngejelasin tentang ya dua tahun stand up jarang muncul. Mungkin di TV, YouTube juga nggak terlalu begitulah waktu itu kan. Karena setelah disuci emang hilang di media atau apa gitu. Stand up pun nggak begitu banyak waktu itu. Jadi orang masih nanya, masih stand up nggak sih? Masih gitu. Cuman ya nggak kelihatan aja kali ya gitu. Kelihatan. Jadi terbentuklah show Hermana Kemana tour di Padang, Jakarta. Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Kecil-kecilan aja sih sebenarnya. Iya. Pasca Hermana Kemana? Pasca Hermana Kemana, saya langsung ngerantau. Habis itu sudah selesai kuliah, merantau ke Jakarta. Nyampe Jakarta, ya beradaptasi lagi karena stand up pakai bahasa Indonesia. Saya di Padang stand up pakai bahasa Padang, tidak pernah pakai bahasa Indonesia sedikit pun. Harus beradaptasi lagi. Terus tiba-tiba Ebel Cobra ngajakin bikin show berdua. Oh iya, yang overdosis. Overdosis, ya. Sebenarnya saya ngerasa kayak ini masih terlalu cepat nggak sih saya bikin show di Jakarta gitu. Tapi karena Ebel kan sangat, ayo Bang, bisa. Ayo. Bisa Marin, ayo Marin. Kita bikin show berdua. Saya mikirnya, ini kesempatan bagus untuk saya mulai dapetin feel-nya lagi nih stand up di Jakarta gitu. Harus punya pancingan tersendiri untuk bisa ngebu diri untuk, ayo proses lagi gitu. Ya udah saya iyain sama Ebel Cobra, ayo kita bikin show berdua namanya Overdosis aja gitu. Itu pun diambil dari overacting sebenarnya, karena kan overacting udah ada nih. Kita berdua sama-sama act out, cuman bedanya adalah Ebel act out-nya nggak jelas. Saya juga kadang act out-nya jelas, materinya nggak jelas nih ngapain nih sebenarnya karena kan bahasa masih jadi PR utama waktu itu. Yaudah namanya overdosis saja karena kesalahan obat atau apa gitu. Orang-orang overdosis kan nggak jelas kayaknya gitu. Sebelum lanjut, sesulit apa sih sebenarnya mentranslate bahasa Padang ke bahasa Indonesia sebenarnya? Kalau bahasa Jawa itu masih cukup mirip sih kalau dalam pengalaman saya. Kalau bahasa Padang atau bahasa Minang tuh gimana tuh? Saya merasa gini nih, kesalahan saya adalah saya nggak memulai dari orang stand up menggunakan aksen Kepadangan. Oh. Karena waktu awal-awal saya stand up di Padang, semuanya itu pakai bahasa Jakarta. Iya. Gitu. Jadi angkatan sebelum saya kalau stand up itu pakai bahasa Indonesia, gue lu. Nah, di sana saya mikir, oh berarti stand up ini harus pakai gua lu. Karena tontonannya Radit, gua lu, Panji, gua lu, Ernest, siapa Rian Adriandi, pokoknya kan gua lu kebanyakan. Jadi saya pikir, oh stand up harus pakai gua lu ya gitu. Belajarlah ngomong pakai gua lu, tapi aksen masih Padang banget waktu itu. Nah, karena udah nyampe di titik sulit nih gitu di Padang kan, pakai gua lu udah pakai bahasa Padang aja, berubah tuh semuanya tuh. Semua orang stand up di Padang pakai bahasa Padang. Pas ke Jakarta, yang saya bisa hanya pakai bahasa Padang atau gue lu yang terlalu memaksa. Saya nggak stand up pakai bahasa Indonesia aksen Minang, salahnya. Oh iya harusnya gitu ya. Andai dulu waktu pertama kali saya ke Jakarta, stand up saya kayak orang Minang yang berusaha pakai bahasa Indonesia aja, kayaknya translate materinya nggak akan begitu sulit. Iya. Tapi akan kelihatan aneh nggak sih gitu? Kayak Kundang kemarin itu saya udah mulai untuk ini udah aksen-aksen aja lah gitu, nggak usah yang karena saya kebingungan nge-translate ke bahasa Jakarta yang benar itu seperti apa ya gitu. Udahlah aksen-aksen aja lah gitu. Kayak mau kemana nih aku nggak tahu apa lagi di sini ya yang kayak gitu kan. Misalnya apa sih bahasa Indonesia apa misalnya mau ditranslate apa nih? Saya mau ke pasar membeli tepung beras Rose Brand.
Saya mau ke pasar membeli tepung beras Rose Brand. Itu kan bahasa Indonesia kayak gitu ya. Saya kalau bahasa Jakarta mungkin gue mau ke pasar beli tepung beras Rose Brand. Di Padang itu kayak dan yuk ke pasar cek lu beli tepung bareh Rose Brand. Misalnya kayak gitu. Secara bahasa mungkin nggak terlalu ini ya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu kayak saya mau ke pasar lah dulu satu nih mau beli tepung beras Rose Brand. Ada kata-kata yang nggak penting mungkin di bahasa Indonesia nggak perlu nih, tapi di aksen Minang itu ada. Iya. Iya kayak gitu. Kayak cobain makanan, enak nggak makanan aku? Itu bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Padang, lama. Ditranslate ke bahasa Indonesia, ada enak masakan aku nih. Urutannya dibalik-balik gitu. Iya, urutannya kebalik. Itu masih satu kalimat. Kalau udah jadi satu paragraf cerita, bingung kan? Iya betul. Nah itu dia permasalahannya sebenarnya. Nah, ternyata cukup kompleks juga ya. Berarti bahasanya itu sangat berbeda gitu. Iya. Antara. Enggak. Kayak kalau bahasa kayak komika-komika Batak kan dia berlogat ke sini. Nah itu dia. Iya. Jujur saya mikirnya harusnya dulu saya kayak gitu aja gitu. Iya. Dan kayaknya nggak telat juga ya. Mungkin di Kundang kemarin udah jadi awal untuk udahlah aksen-aksen aja lah gitu stand up. Tai lah, gua lu. Boleh sih gua lu sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya udah kepepet ngomong pakai aksen Minang, udah lepasin aja lah gitu. Iya. Asalkan kayaknya masih dimengerti sama penonton. Iya, itu dia kuncinya. Oke, baik. Kalau mete-mete itu Bang Rin kategorikan sebagai show nggak sih sebenarnya? Bukan. Itu lebih kayak komedi sketsa apa ya nyebutnya ya? Karya yang bukan show apa sih maksudnya? Iya, mungkin sebuah karya, tapi ini nggak masuk kategori show spesial. Juga kalau dibilang konten-kontenan kayaknya terlalu effort juga gitu. Nah, kayaknya berada di tengah-tengah itu tuh. Mete-mete itu kan apa sih? Saya nyebutnya video aja kali ya. Video ya. Ya. Sebuah video yang memang saya dedikasikan bentuk sebuah karya yang terlahir gara-gara pandemi gitu. Karena kan di pandemi kita bikin show nggak bisa, open mic juga nggak bisa. Tapi kita punya keresahan, kita punya cerita, kita punya hal yang pengen kita bicarakan. Nah saya tuh kalau mikir-mikir kayak monolog video, kayaknya nggak deh gitu. Apa ya yang bisa dijadiin ini lebih menarik gitu? Ya saya edit lah, jadi kayak ada penontonnya, ada performannya. Bahkan penontonnya itu saya sendiri juga kan. Pakai teknik green screen ala kadarnya. Jadi mencoba menciptakan suasana open mic yang tidak nyata di masa pandemi. Virtual, itu bentuk karya karena kita apa ya, kalau saya bilangnya dulu gini nih. Karena saya nggak bisa bikin acara di luar, saya akan bikin acara saya sendiri gitu. Tapi dalam format stand up comedy. Itu lahirlah mete-mete itu. Itu ambil inspirasinya dari mana, Bang? Sebenarnya saya ngelihat Adit MKM. Adit MKM. Oh, yang apa sih, Patah Harapan atau apa? Patah Harapan, pokoknya dia stand up sendiri, ngomong-ngomong sendiri, monolog gitu. Terus saya mikir, kok bisa ya gitu. Kok mau ya monolog kayak gini, dan ini masih konsep stand up. Karena kan waktu zaman pandemi yang kayak gitu jadi hal yang lumrah. Kita kalau stand up diundang via Zoom, kadang orang nggak nonton, orang nggak apa, kita kayak monolog tanpa interaksi kan. Betul. Iya. Di situ mungkin saya kayak ini ada celah nih. Yaudah deh saya bikin yang monolog, tapi bukan monolog yang langsung ya. Saya seolah-olah bercerita sama penonton yang orangnya saya juga. Iya, ada stand up-nya sih. Ada stand up-nya. Kalau monolog kayak gitu kan kayak pihak ketiga yang nonton, kayak si penonton lah. Itu kan kayak dia langsung head to head gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ada penontonnya, ya dia jadi orang yang menikmati acara itu. Bedanya itu mungkin. Iya. Kalau yang Adit MKM itu kayak nggak ada respon langsungnya gitu, karena dia cuma ngomong ke kamera kan. Sementara kitanya ada di balik layar gitu. Tapi saya nggak nyangka sih kalau ternyata inspirasinya dari Adit gitu. Saya pikir dari sketsa-sketsa atau apa gitu. Ya karena itu yang menjadi saya kayak, oh iya ya, kalau mau bikin karya aja gitu. Oke.
Ya udahlah, saya bikin karya, tapi saya nggak mau yang kayak Adit. Ngapain bikin monolog sendiri, ngobrol gitu. Ya udahlah, saya bikin sendiri aja, tapi ada efek-efek ketawanya gitu. Makanya saya nggak bilang materi saya waktu itu valid, ini pasti lucu, karena nggak di open mic-in juga kan. Makanya namanya mete-mete, bahasa Padang artinya ngomel-ngomel. Oh, mete-mete adalah ngomel-ngomel. Iya. Ya. Dan saya ya udahlah bikin aja, jual di Comika. Yang paling aneh ada yang beli. Ada yang beli dan ada yang suka. Iya, berarti kan ada pasarnya tersendiri gitu. Ada orang yang banyak duit, kayaknya semua orang stand up-nya sama nih. Ini aneh nih satu orang nih gitu. Beli gitu. Kayaknya itu kali. Oke. Kemudian Kundang nih. Kundang nih artinya apa sih Kundang tuh sebenarnya kalau dalam sini? Secara bahasa artinya yang disayang dan dibawa kemana-mana. Yang disayang dan dibawa kemana-mana. Iya. Lalu garis besarnya Kundang yang berupa spesial show-nya Darin ini apa? Perjalanan hidup. Oh, perjalanan. Iya, makanya di Kundang itu saya ngebahas tentang diri saya, keluarga saya, dan lingkungan tempat tinggal saya gitu. Termasuk merantau. Kan itu kemarin premisnya ada itu tuh. Shock culture. Lokal apa gitu, lokal, terus keluarga, terus diri sendiri, profesi gitu. Ya bahas tentang seputar diri saya aja di Kundang itu. Nggak banyak tentang ngambil isu di luar, isu apa, kayaknya enggak deh. Kayak materi kehidupan saya sebelumnya gimana, orang tua saya kayak gimana, kehidupan kantor seperti apa, waktu kerja di Comika seperti apa, ya masalah seputar saya aja. Itu kedua kalinya tur ya berarti, meskipun turnya. Oh iya, Padang Jakarta ya? Padang Jakarta. Itu nggak tahu sih saya, itu tur ya? Tur itu apa sih? Saya bingung definisi tur sebenarnya apa. Mungkin tur tuh lebih dari satu kota gitu aja sih. Oh gitu. Sudah bisa dibilang tur seharusnya. Saya pikir itu namanya masih visit gitu. Oh masih visit. Masih 1-2 gitu masih ya, bukan tur lah gitu. Kalau yang Barale udah 4 kota kan. Kalau itu udah berani nggak mendefinisikan itu tur? Iya, udah berani. Lebih dari 2 lah. Udah berani bilang itu tur. Iya. Karena kalau tur kalau 2 kota itu bukan tur, kayak datang ke kota tujuan itu aja kayaknya. Atau apa ya, bukan tur yang harus ke sini terus. Mungkin kayak pulang kampung juga ya, karena iya benar. Iya. Menjembatani dari itu apa sih yang menjadi pressure diri? Kok bisa dalam setahun tuh bisa mengeluarkan 2 spesial gitu? Itu di Februari lagi, dan ini masih akhir tahun, jadi kayak masih dalam setahun yang sama. Iya, ya? belum. Itu apa tuh? Sebenarnya Kundang itu kan di tahun 2021. Oh iya juga ya. Iya. Iya. Kundang itu 2021. Materinya itu dari mulai ditulis dari tahun 2020 setelah si Mete-Mete itu rilis. Oh, jadi udah lama ya sebenarnya. Udah lama. Persiapan untuk mau bikin spesial Kundang itu udah tahun 2020 akhir, udah pengen 2021 bikin gitu. Karena kan prediksinya pandemi akan berakhir di tahun 2020. Ya. Setelah vaksin muncul. Tapi 2021 ternyata bikin acara nggak segampang itu. Protokol-protokol. Banyak banget alasannya bikin. Iya kan, maksudnya kayak banyak loh orang nggak percaya corona. Kalau di Padang gimana tuh? Wih, itu tuh. Saya sempat mikir, nggak usah di Jakarta, saya mau pulang kampung aja gitu. Mau bikin di Padang. Gitu. Saya nggak bilang orang Padang anti atau apa ya, tapi menurut saya orang Padang itu adalah orang-orang yang berani. Ya. Mereka tuh udah muak dengan hal-hal yang apa sih ini, apa gitu. Terus yang lu berikan ke kita itu apa? Bantuan apa? Kita harus ngurung diri di rumah, terus kita harus nggak ngapa-ngapain. Ya nggak bisa dong gitu. Lu harus mulai kehidupan nih gitu. Nah, dari semangat itu saya pikir Padang kayaknya lebih oke gitu. Tapi kan saya harus ngikut sebenarnya. Karena saya bukan orang yang membawa diri saya sendiri. Itu dia. Saya juga harus memikirkan dampak orang-orang yang percaya. Kalau saya kumpulin orang-orang, boleh nonton special show saya. Syarat pertama nggak percaya corona gitu. Mungkin bisa-bisa aja kan. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Saya masih
ada perasaan bertanggung jawab terhadap orang yang datang dan orang yang pergi setelah acara selesai, dampaknya seperti apa gitu. Jadi ya ngikut aja lah gitu. Oke. Terjadi di tahun 2022 Februari. Berarti emang di plotnya 2021 tapi terjadinya di 2022. Iya, benar. Dan di 2022 sebenarnya sudah ngeplot yang Baralek Gadang ini ya. Iya. Nah, boleh nggak diceritain Baralek Gadang itu sebenarnya apa sih? Kayak tunasnya tuh, intinya itu tentang apa sih sebenarnya? Di tahun 2002 2002 nih? Iya, 2002. Tahun ini saya udah planning untuk menikah sebenarnya. Bahkan planning menikah ini sebenarnya udah tahun 2020 tuh udah planning nih 2 tahun ke depan saya udah target nih, nabung juga, persiapan juga gitu kan. Jadi ini saya ceritain aja kali ya. Masuk Comika, manajemen Comika, ada sebuah tantangan yang menurut saya itu, saya senang dengan tantangan itu gitu. Waktu masuk di manajemen, saya diminta untuk bikin special show setiap tahunnya. Setiap tahun? Ya. Saya dengar itu kayak diminta, bisa nggak bikin special show setiap tahunnya gitu. Ya, saya mau aja sih gitu. Kan bukannya stand up comedian memang pada akhirnya akan bikin special show gitu. Kalau menurut saya ya. Kalau diminta untuk setiap tahunnya, saya nggak keberatan sebenarnya gitu. Ayo aja. Terus udah dikasih tahu kalau untuk bikin special show itu kita punya apa ya, semacam 3 kali special show untuk bisa paham nanti arahnya mau kemana nih gitu. Diajarin yang kayak gitu. Iya. Ini boleh diceritain nggak sih? Boleh, ceritain aja lah nggak? Iya. Agar nonton tahu juga. Jujur saya udah planning tiga ini. Semacam trilogi gitu nggak sih? Enggak ya? Iya, saya bilangnya apa ya? Saya udah tahu 3 show ke depan saya ini apa aja nih gitu. Yang pertama Kundang, saya udah tahu namanya. Saya udah tahu pembahasannya tentang apa, tentang diri saya dan lingkungan saya. Yang kedua Baralek Gadang, saya belum tahu namanya Baralek Gadang waktu itu. Saya akan bahas tentang relationship dan adat istiadat yang mengekang itu. Yang ketiga ini adalah show yang menjahas sisi yang selama ini mungkin saya coba nahan. Sisi apa itu? Ya kayak sebuah kebencian terhadap SJW anjing, LGBT yang mungkin bangsa. Tapi saya nggak pernah bahas itu sebelumnya. Iya. Tapi di sisi obrolan, ngobrol sama teman-teman, itu ada topik yang paling sering saya senang untuk ngebahas tentang yang kayak gitu. Agama-agama. Iya. Oh berarti agak dark ya arahnya ya? Arahnya kayak... Saya nggak mau bilang dark sebenarnya sih. Tapi jurang? Mungkin, itu istilah-istilah baru nggak sih? Kayaknya baru, dulu stand up comedian juga kayak gitu ya. Betul. Mungkin yang ketiga itu adalah kompilasi pikiran jahat Rin Hermana, itu aja gitu. Kompilasi gitu. Iya, pikiran jahat Rin Hermana. Cuman kayaknya kalau misalnya saya langsung bilang LGBT masuk neraka, saya bilang kayak gitu, kayaknya belum saatnya gitu. Iya. Ya udahlah, biar aja deh gitu. Saya mantau-mantau aja, ngeliat aja gitu. Di show ketiga, planningnya kayak gitu. Setelah 1, 2 ini saya ngerasain feel yang nyaman untuk berstand up comedy. Itu dia. Yang kedua kan bahas kayak apa tuh, relationship, adat istiadat. Gitu. Iya. Dan memang dari ini habis nikah gitu. Emang apa sih yang meresahkan dari pernikahan, mungkin pernikahan Minang ya kan, adat istiadat juga, sampai harus sehingga hal tersebut bisa jadi tema stand up gitu. Emang segitu meresahkannya? Karena kita juga belum pernah lihat yang kayak Jawa bikin. Saya ini deh, menurut saya ya, kita singkirin dulu nih pernikahan Minangnya. Pernikahan aja. Itu pasti banyak cerita dong. Betul. Setiap orang-orang yang menikah, orang yang akan menikah, orang yang sudah menikah, pasti banyak keresahan cerita di sana. Ya, betul. Nah, dari itu aja harusnya udah menjadi topik utama untuk materi Baralek Gadang ini. Karena saya dari Padang, saya Minang,
kenapa nggak dimasukin aja sekalian nih yang Minangnya ini, adat istiadatnya. Di daerah lain pasti ada adatnya juga dong. Kalau di Minang kayak cowok itu dibeli, loh orang-orang daerah lain loh kok cowoknya dibeli gitu, aneh gitu. Kalau di Makassar ada uang panai, harus bayar ceweknya harus apa gitu. Nah itu kayak Minang matrilineal, jadi nurut ke ibu, ngikutin aturan ibu. Makanya di Minang tuh nggak ada feminis juga. Karena kita semua respect. Di Minang itu ada bundo kanduang, tidak ada ayah kanduang istilahnya. Oh iya, bundo kanduang. Iya kan? Iya, makanya feminis-feminis yang di Minang itu kayaknya nggak ada gitu. Dan mereka juga kalau mau masak aja sih. Masakin istri, masakin suami, bersih-bersih rumah. Karena mereka itu sebuah pride. Kalau di ibu kota kan masak itu kayak emang gue pembantu. Iya. Tai. Nah itu yang coba saya tahan di otak saya sebenarnya. Iya. Yang kayak gitu. Makanya mungkin ya yang ketiga tadi akan menjadi seperti itu. Iya. Ya, di awal-awal ini saya mencoba meraba dulu nih. Yang meraba dulu enaknya gimana? Yang kayak di Kundang kemarin ngaji nanya orang Minang ada yang Kristen nggak sih? Nggak ada pertanyaan bodoh apa itu gitu. Belajar mengaji soal kemarin sempat nyinggung Habib juga di Kundang kan sama ya orang-orang yang kayak gitulah dikit tapi nggak yang terlalu fokus ke sana gitu. Ini bakal lebih frontal berarti ya kalau yang di yang ketiga ya? Ya saya nggak tahu sebutannya apa. Iya mungkin ya. Gitu. Oke. Baik, kalau Baralai Gadang itu kan artinya pesta besar, betul? Pesta besar. Nah, itu waktu acaranya sendiri itu sebesar apa sih pestanya? Apa besarnya itu? Acara saya? Iya. Emang literally besar atau? Bentar, acara pesta pernikahan saya atau pesta acara pernikahan. Oh, pesta pernikahannya. Saya melihatnya standar sih ya. Standar sebenarnya. Iya, nggak besar yang gimana-gimana. Kayaknya Baralai Gadang itu pemaknaan pesta besarnya itu bukan karena pestanya ukurannya besar atau megah atau apa gitu. Kayaknya pesta besar itu lebih kayak sebuah penghargaan diri terhadap kita udah mencapai sesuatu, kita melakukan sebuah pesta besar. Kalau misalnya saya undang orang-orang tertentu aja, saya boleh dong bilang itu pesta besar gitu. Betul. Pesta kecil-kecilan kan kita tahu itu menjelangkung. Betul iya juga kan? sih. Pesta kecil-kecilan hanya untuk menjelangkung. Iya. Jadi ya saya memaknai pesta besar itu sebuah penghargaan diri lah untuk sesuatu yang kita ambil. Nah, penghargaan diri ini kan dijadikan judul show kan. Iya. Itu kayak emang adat istiadatnya Rin ini kan kayak kelihatan dari poster tuh kayak culture banget ya kan, ada representasi warnanya. Oh iya. Iya nggak sih? Itu segimana sih Darin ini dalam menghormati culture Minang gitu? Segimana menghormati? Iya. Kayaknya dari dulu apa ya? Karena saya lahir dan besar di lingkungan seperti itu kali ya. Iya. Saya jadi ke bawah-bawah. Bukan yang saya sangat mencintai ini. Bukan yang kayak gitu, tapi kayak ya kultur Minang itu udah bagian dari diri saya. Jadi ya nggak salah juga sih kalau misalnya saya bawa itu ke ranah stand up comedy atau dalam bentuk posternya juga dibikin yang kayak gitu. Pun Kundang sebelumnya juga pakai baju adat, terus juga suasana kapal Malin Kundang yang kayak gitu ya. Menurut saya ya itu bagian dari diri saya gitu. Oh, berarti itu adalah bagian penting dari Sama mungkin kalau misalnya apa tadi adat apa? Adat istiadat. Ya kayak adat istiadat itu sesakral itu berarti ya bagi Rin. Sesakral itu ya bisa dibilang gitu juga. Semenyenangkan itu iya juga. Sama mungkin itu bentuk saya menghargai adat yang sedang ada. Karena saya percaya adat ini bakal hilang. Oh, maksudnya tergerus kayak modernisasi gitu ya. Bangsa Yunani kuno sebesar apa dulu, sekarang enggak orang. Iya. Pokoknya atas nama tradisi adat yang kayak gitu pasti akan ada pergeseran dan perubahan. Bahkan menurut saya adat yang saya jalani hari ini itu udah pergeseran makna dari adat-adat yang dahulu. Oke.
Jadi kayak udah selama ini masih nikmatin dulu aja gitu. Tapi yang hal-hal yang tidak masuk akal saya bahas di stand up saya. Gitu. Tapi ada yang nggak masuk akal gitu. Ada lah. Oke. Pasti ada lah. Ya mungkin ini semoga ini tidak membocorkan ya. Ada beberapa obrolan atau saya nyimak open mic-nya Darin waktu itu. Ada beberapa hal mistis juga. Iya. Kayak pawang hujan, jimat segala macam. Kalau di stand up itu berlaku nggak sih? Maksudnya di stand up itu ada ritual juga nggak sih? Kalau misalkan Darin tidak patuhi itu, waduh stand up-nya kacau nih, kayaknya goyang nih. Ada nggak sih ritual kayak gitu di stand up? Maksudnya kalau mau show gitu. Kalau saya ritualnya apa ya? Kayaknya deh, baca doa gitu. Emang orang kalau stand up nggak bismillah, nggak ya? Kayak emang mau tampil aja ya? Nggak minum kopi saya biasanya. Kalau saya ritualnya apa ya? Kalau show itu saya kayak udah enjoy badan aja, mau badan gerak kemana, mau pergi kemana, yaudah ngikutin aja. Mungkin itu yang disebut dengan ritualnya. Kayak lihat venue, terus naik lagi ke atas. Kalau misalnya udah bosan di atas, lari ke bawah, nggak tahu ngapal-ngapalin. Nggak bisa yang duduk diem, itu nggak bisa. Oke. Berarti kalau misalnya duduk diem itu malah kayaknya ada yang salah nih kayak. Iya. Justru saya kalau misalnya merasa tenang, bakal ada sesuatu nih gitu. Saya harus panik, tapi paniknya harus dikontrol. Iya. Nah itu tuh yang masih bingung tuh. Agak sulit ya. Iya. Oke. Waktu open mic di sini, ini semoga lagi-lagi nggak spoiler ya. Aku menyimak kalau waktu pernikahan Darin itu nggak pakai WO kan? Enggak. Pakainya keluarga. Iya. Nah, itu mungkin bagian dari adat juga ya, di Jawa juga kadang-kadang seperti itu. Positifnya apa sih? Saya pengen tahu itu. Positifnya menggunakan, kan orang tuh, jangan pakai WO aja. Iya. Ya kita pengen tahu positifnya apa sebenarnya. Positifnya sebenarnya yang saya rasain. Kalau misalnya pakai keluarga itu sisi kekeluargaannya. Sisi keluarganya. Iya. Itu yang paling kerasa menurut saya. Karena ya kita nggak bisa berharap keluarga akan sempurna menjalankan apa yang terjadi di pesta pernikahan ya. Kayak mungkin mereka bukan basic ngatur-ngatur orang, mereka nggak basic untuk yang ngerandon acara. Betul. Tapi karena Siap. Terima kasih Bang Iwan. sampai mana kita? Ngerandon acara. Ada tante-tante ngerandon Iya, maksudnya acara tuh. saya ngerasa saya masih beruntung diberikan keluarga besar yang selalu punya keinginan gotong royong. Hal yang bahagia aja, mereka masih segitunya datang untuk, ayo bantu Bapak nih. Ini hal bahagia loh. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang dalam nggak tahu bencana kah atau apakah. Oh, iya, betul. Semangatnya pasti akan lebih sangat ini dong. Harus lebih kayak, masa yang happy-happy aja mau bantu nih, yang kayak gini kan mereka pasti akan lebih peduli apa gitu. Ya saya senangnya di sana. Secara emosional saya bahagia dengan keluarga-keluarga. Secara acara belum. Iya, karena kan secara acara kan bisa dibilang cukup wah ini kan. Ya soal ngerandon tadi. Iya. Mereka random, orang-orang random. Mereka bukan di basic. Kita kayak narik-narik orang nih. Misalnya kayak gini nih, kita kan syuting rame-rame nih. Nah, keluarga saya paman saya taruh di kamera. Ini ibu di sound gitu. Iya. Mereka cuma tahu, oh ada bunyinya, udah. Ini udah nyala, klik, udah gitu. Tapi mereka nggak paham. Bedanya dengan WO, ya mereka paham. Tapi mereka bukan keluarga saya. Saya nggak bisa ngerasa kayak, dibantu nih sama dia nih gitu. Iya. Respect nih sama ibu ini nih gitu. Betul. Perasaan itu sih. Iya. Nah, kalau di keluarga, di pernikahan kan ada dua belah pihak, suami, pihak istri. Kalau di stand up ini, sebesar apa perannya istrinya Darin untuk mungkin jadi materi atau apa di Baralek Gadang ini? Sebesar apa peranannya? Besar sekali sebenarnya. Karena kalau misalnya bukan karena dia, saya kayaknya nggak bikin spesial Baralek Gadang deh. Iya ya. Kalau bukan relationship ini yang saya jalani sejak tahun 2018, kayaknya bukan
show kedua saya bukan Barale Gadang sih kayaknya. Apa gitu? Single man apa gitu ya. Pokoknya bukan ini. Pasti ada dampaknya dia juga. Iya. Bahkan kan di stand up ini saya nggak cuma bahas tentang Barale ya, bukan pesta, bukan cuma pesta. Saya juga bahas relationship. Gimana saya orang yang nggak romantis, nggak pedulian, ketemu cewek yang ayo dong gitu romantis apa nih? Saya nggak bisa gitu. Pasti ada permasalahan-permasalahannya gitu. Nah itu yang nanti juga akan dibahas di stand up spesial Barale Gadang ini. Kalau tanya dampaknya besar banget. Bahkan saya materi semalam nih, itu dia yang ngasih sebenarnya. Dia yang ngasih, tapi dengan pancingan tentunya. Kayak ngobrol, kamu tuh kalau gini deh. Oh iya, kamu gini. Terus, oh iya anjing ini lucu nih momen yang kayak gini nih. Jadi materi gitu. Loh, pancingannya itu berupa sebenarnya dia memancing. Bentar ya. Oh iya. Anjing ini Firza Suci 6 ngapain nelfon tiba-tiba. Firza Falaza ya? Firza Falaza. Firza Komedi Sunday lagi tag bro. Lagi track ini. Maaf ya bang ya. Soalnya bunyi banget dari tadi. Apa pula tadi anjing? Peran. Iya itu pancingannya yang tadi tuh emang mancing buat materi atau sebenarnya? Enggak, ngobrol aja. Ngobrol biasa. Ngobrol aja. Kadang kan kita kalau ngobrol di rumah itu kayak ngebahas hal-hal yang tolol di masa lalu ya. Kayak berantem ini. Ngapain sih ini? Dulu aku kayak gitu ya? Iya. Terus kayak, wah ini materi yang lucu ini gitu. Udah, ayo. Tulis ya. Tulis. Iya. Jadi kayak, kadang saya tuh orangnya yang lupaan. Yang terjadi, udah terjadi aja. Nah kadang dia yang inget tuh. Dia yang bantu sebenarnya untuk yang, dulu kita kayak gini loh. Oh iya kejadian kayak gitu ya? Oh iya, yaudah deh. Boleh deh jadi materi deh gitu. Bahkan bisa dibilang berapa persen ya? 30% relationship. Itu pembahasan relationship-nya porsinya itu dari sebelum menikah berarti ya bahkan? Iya. Oh iya. Sebelum menikah. Nah, ada beberapa gimmick nih waktu dikundang. Yuk. Kalau di Barale Gadang gimana tuh? Apa yang mau disajikan kira-kira? Boleh dibocorin nggak kira-kira? Saya mau datangin biduan sebenarnya. Datangin biduan? Iya. Cuman apa ya? Maksudnya biduannya naik panggung terus menghibur mereka di... Iya, jadi saya sudah mulai merasa sebuah stand up panik. Saya sudah mulai merasa kayak stand up komedi yang hanya menyajikan stand up, menurut saya sesuatu yang ya udah gitu. Nggak jelek tapi ya udah ini stand up gitu. Saya pengen ngasih elemen lain dari sebuah show. Selain stand up. Stand up bukan sajian utama. Maksudnya stand up bukan satu-satunya sajian yang akan saya berikan. Saya mau orang yang datang di special show itu ngerasain apa yang pengen saya berikan kepada dia. Kayak kalau di Barale Gadang ini, saya pengen bikin orang ngerasain datang ke sebuah pesta pernikahan, tapi si pengantinnya nih ngomel-ngomel nih gitu. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dilaksanakan di pesta pernikahan sebelumnya ya. Tapi orang kapan lagi ngerasain nonton stand up tapi ngerasa kayak pergi kondangan gitu. Oke. Ntar ada prasmanan, ntar juga ada musik live. Tapi ini acara stand up. Iya. Jadi orang nggak pakai baju adat juga gitu. Pakai baju apa? Baju nikah juga. Iya, bisa jadi. Saya lagi ngerencanain itu juga. Makanya saya bilang fullin aja semuanya. Ada apa? Organ tunggal, ada biduan, miras kalau ada juga boleh gitu. Ya kan malam minggu biasanya orang kayak gitu. Oke. Apa sih pelajaran yang bisa diambil gitu dari kundang? Waktu di kundang kan mungkin ada satu hal yang rasanya kurang nih, aku benahin di show selanjutnya. Apa pelajaran itu yang mau diambil untuk Barale Gadang ini kira-kira? Apa ya? Persiapan yang lebih matang lagi aja sih. Bukan berarti kundang acak-acakan ya. Tapi itu kundang kemarin itu adalah maksimal saya saat itu. Ketika dikundang, saya ngerasa
1 jam kayaknya terlalu bentar kalian untuk sebuah show ya gitu. Iya, iya. Mungkin nambah materi lagi, atau mungkin kalau misalnya perlu bonding sama penonton. Maksudnya kan di Kundang kemarin ada sebuah materi yang mengajak penonton juga terlibat nih di materi itu gitu. Mungkin bisa ditambahin itu lagi. Karena penonton yang datang bukan hanya orang yang pasif gitu. Saya pengen juga penonton itu ikut saya untuk membawakan sebuah jokes atau kita sama-sama nih fun di sini gitu. Lo juga bisa jadi orang yang terlibat dalam materi ini. Pengen kayak gitu sih. Apalagi yang dipelajari ya mungkin kekurangan-kekurangan Kundang kemarin kayak hal apa ya misalnya. Lebih kayak feel-nya aja sih yang saya bilang tadi gitu. Orang datang masih kayak datang nonton stand up. Iya. Bukan yang sesuatu yang pengen saya kasih lebih gitu. Nah, pengen maksimalnya di situ tuh. Nah, ini kan bedanya jadi ada tour ya di 4 kota. Terus feel yang tadi itu ingin dibawa juga di 4 kota tersebut. Pengennya ya. Pengennya ya. Tapi kita lihat kondisi nanti di sana. Oke. Kekhawatiran apa yang akhirnya muncul ketika akhirnya jalan tour nih? Iya. Apa tuh kira-kira? Kekhawatirannya adalah saya belum pernah tour. Saya nggak tahu apa yang saya alami tur di luar kota ya. Kalau di Sumatera Barat kan masih orang Padang-Padang semua tur rata-rata tuh. Kalau di luar kota saya mungkin harus memahami daerah masing-masing. Ini gimana, terus kayak daerah itu apa sih yang perlu saya bahas. Kan biasanya kalau ke daerah-daerah itu kita perlu tahu juga nih riset-riset daerah gitu. Pekanbaru, Jogja mungkin ada sedikit yang saya ketahui, cuman kayaknya perlu tahu lebih banyak lagi. Iya. Nyambung nggak dengan jawabannya? Kayaknya enggak ya? Nyambung kok, nyambung. Apalagi bahwa openernya kayak kalau yang di Jogja kan Ali Akbar nih. Dia orang Jogja juga kan pada dasarnya. Kuliah di Jogja. Dan Bonar adalah orang Pekanbaru juga. Itu alasan pemilihan openernya itu gimana? Termasuk Faris bukan? Sama Sadik itu. Fari. Itu apa tuh alasan pemilihan mereka untuk jadi Bonar Pekanbaru karena dia dari komunitas Pekanbaru gitu kan. Sebenarnya itu alasan setelah-setelahnya deh. Alasan utamanya itu adalah Bonar itu dia lagi dalam perjuangan cinta. Oh, iya. Iya kan? Iya. Saya waktu nonton dia close mic di Suci, di ending video Viti, dia bahkan berani nyebut nama ceweknya. Iya. Berarti kan sespesial itu. Nggak mungkin dong Bonar nggak ada materi tentang relationship. Betul. Nah, itu dia. Iya. Jadi Bonar sebagai bentuk representasi masa-masa saya memperjuangkan hubungan. Cinta, Iya, itu dia. Dan di Pekanbaru, ya udah Pekanbaru, Bonar juga orang Pekanbaru, sekalian aja ngajak Bonar ke sana gitu. Juga Bonar akan sangat paham Medan dong. Ya dia orang Batak juga sih, maksudnya bukan Medan Batak, tapi dia juga paham Pekanbaru gitu. Nah, Ali Akbar juga Jogja, ya itu tadi, itu alasan yang terakhir tuh. Alasan utamanya karena Ali Akbar baru menikah. Juga baru menikah. Sama seperti saya. Dia LDR juga. Dia kerja di sini, istrinya di sana. Pasti ada keresahan-keresahan seputar pernikahan yang kayak gitu dong. Menjalin hubungan dengan istri yang LDR kayak gimana gitu. Nah, itu yang akan menjadi sajian kenapa saya memilih Ali di Jogja. Untuk Padang, Fari, saya, Sadik, Fari, itu seangkatan secara komedi. Sama-sama. Terus nikahnya juga hampir seangkatan juga mungkin ya. Bukan, maksudnya kayak pertama Fari, setelah itu Sadik, habis itu saya. Nah, jadi di special show saya ya di Padang, saya langsung milih Fari. Karena dari segi materi, saya udah nonton Fari, saya udah sering lihat Fari di Padang gitu. Dan menurut saya, Fari adalah alasan yang kuat kenapa Barale Gadang ini harus terjadi di Padang gitu.
sebagai dia openernya ya. Iya, iya. Iya. Kayaknya belum ada opener yang oke menurut saya ya dari segi saya untuk menjadi opener di Barale Gadang di Padang. Oke. Kecuali Fahri. Nah, Jakarta kan banyak nih sebenarnya pilihan komika-komika nasional di sini, saya minta tolong. Saya langsung kepikiran Sadik. Setelah Sadik nikah, dia sempat open mic di Padang waktu saya di Padang. Dia ngebahas soal pernikahannya yang masih baru gitu. Dan dari sana, itu yang membuat saya kepikiran, wah harusnya saya bikin spesial Barale Gadang nih gitu. Oh, inspirasinya dari Iya, inspirasi dari sana gitu. Kayaknya memang deh kita harus bersuara tentang hal-hal yang kayak gini deh gitu. Tujuannya mungkin orang-orang yang takut nikah bakal seperti ini. Ya itu akan terjadi gitu. Iya, iya. Nah, terserah kalian mau gimana cara ngadapinnya gitu. Kita ngasih gambaran-gambaran itu dulu gitu. Bukan berarti kita melarang, wah nikah itu ribet, jangan menikah. Ya pasti ribet lah gitu. Oke. Mungkin terakhir dari saya, pesan terbesar dari show Barale Gadang ini apa sih sebenarnya? Agar ya calon penontonnya kita ini tahu gitu apa yang diekspektasikan gitu, mau nonton apa. Itu message terbesarnya apa tuh kira-kira? Saya mau mengajak teman-teman untuk pertama jangan takut menikah. Ya. Yang kedua berani menentang hal-hal yang tidak penting dalam tradisi pernikahan. Oke. Ya. Yang ketiga jangan jadi pelacur. Emang ada materi tentang jangan jadi lonte ya gitu. Nggak tahu sih, saya pikirannya adalah kenapa ada orang yang memilih untuk nggak menikah ya gitu. Ya. Pertanyaannya gitu aja, kenapa ada orang memilih untuk nggak menikah? Ketakutan apa ya gitu? Ini masih gambaran tolol saya aja gitu. Ya mungkin karena kehidupan dunianya udah tercukupi tanpa harus menikah, bisa jadi kan. Atau mungkin bisa jadi karena faktor dia pernah terluka oleh wanita sehingga dia nggak mau menikah, atau terluka oleh pasangan sehingga dia harus, gue benci laki-laki, gue mau jadi lesbian saja gitu. Atau saya nggak tahu, itu. Kayaknya poin utamanya dua itu aja deh. Yang ketiga udah ngelantur kayaknya aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Rin Hermana. Semoga sukses untuk acaranya. Boleh dong dipromoin ke kamera show Barale Gadang. Halo, saya Rin Hermana. Jangan lupa beli tiket spesial show Barale Gadang di loket.com. Mari kita sama-sama untuk menikah dan menjalani hidup dengan penuh tawa bersama seseorang yang baru hadir di kehidupan kita. Asik, mantap. Karena ya menurut saya menikah itu banyak premisnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bung Rin Hermana. Semoga sukses acaranya, sukses pernikahannya. Sukses. Iya benar ya. Iya, itu harusnya tepat tuh. Iya, sukses ya pernikahannya, karena pernikahannya akan panjang. Masih lama, tahun 2036 jangan-jangan ada pergolakan. Jangan. Kita doakan semoga tidak ada ya kan. Iya, amin. Iya. Terima kasih. Terima kasih semuanya Indra Caya, terima kasih semuanya.